Oke, selamat siang semua. Ya, kita ketemu lagi di pelajaran kimia ya. Masih stoikiometri ya, stoikiometri itu banyak banget. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai kadar zat dalam suatu campuran. Ya, jadi nanti kita belajar di sini ada dua. Yang pertama kadar zat dalam bentuk persen, yang kedua dalam bentuk BPJ atau ppm gitu. Nah, kalau misalnya suatu zat dinyatakan dalam persen ya, dalam persen ini, itu rumusnya itu persen dari zatnya itu ya, entah itu dalam persen massa atau persen volume, caranya itu tinggal massa dari atau volume dari zat tersebut dibagi dengan massa atau volume yang total. Diingat ya, massa atau volume yang total terus dikali 100%. Jadi nanti hasilnya berapa persen gitu. Nah, ini kadang-kadang yang ditanya nggak cuma persentasenya aja, bisa dibalik-balik ya. Kadang yang bisa ditanya misalnya masanya, atau bisa juga yang ditanya volumenya gitu. Nah, kita lihat ke contoh soal yang pertama nih. Di contoh soal yang di sini kita lihat ditanya berapa gram NaOH. Nah, berarti yang ditanya itu zatnya, massa zat. Berarti ini kita tulis, ini tuh adalah massa zatnya yang ditanya. Ya, yang terdapat dalam 500 mili NaOH 20%. Nah, di sini kan padahal yang ditanya massa, tapi yang diketahuan kan mili. Nggak apa-apa ya, jadi kalau ketahuannya mili atau gram itu biasanya kalau nggak ada keterangan, dianggap massa jenisnya itu 1. Jadi 500 ml itu setara dengan 500 gram. Gitu ya. Nah, ini kan dikasih tahu dianggapnya 1 gram per mili. Berarti nggak ngaruh gitu ya, kecuali kalau misalnya massa jenisnya 1, berapa, nah itu dikali dulu. Tapi kalau misalnya 1, kebanyakan sih 1 ya, dianggap nggak berpengaruh, berarti 500 ml setara dengan 500 gram. Terus habis itu malah sekarang udah ketahuan persentasenya dia. Ya, jadi persennya udah ketahuan yaitu 20%. Nah, sekarang yang ditanya adalah massa zatnya. Ya udah dibalik aja pakai rumus yang tadi, tapi dibalik berarti persen zatnya udah dapat 20%. Ya kan? Sama dengan massa atau volume zat yang ditanya X per massa atau volume totalnya, yaitu 500 gram, ya kita tulis 500. Kalau ini gram ya berarti atasnya gram. Gitu ya. Nanti tinggal dikali 100%. Nah, ini kan samping kanan persen, samping kiri persen, ini bisa dicoret persennya. Ya, berarti nanti X-nya kita bisa dapat tinggal 500 dikali 20 dibagi dengan 100. Gitu ya. Tinggal 500 kali 20 dibagi 500. Nah, nanti tinggal dihitung. Ini tinggal coret. Ya kan? 0. Ini 0-nya kita coret, ini juga coret, ya kan? Habis. Jadi tinggal 5 kali 20 bagi 1. 5 kali 20 kan 100, ya. Gitu. Berarti didapat massa si X atau massa si zatnya adalah 100 gram. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak sebelum kita lanjut ke contoh soal kedua? Nggak ada? Nggak ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang ditanya berarti kita masuk ya ke soal yang kedua, contoh soal yang kedua. Nah, oke. Nah, ini contoh soal kedua kita lihat ya. Ini agak beda ya. Jadi ini berapakah volume air yang harus ditambah, bukan volume total tapi volume yang harus ditambah dalam alkohol 40% agar didapatkan alkohol 10%. Berarti ini ada 2 tahap nih. Gitu ya. Jadi pertama kita lihat dulu. Pertama itu alkohol yang 10% dulu. Ya kan? Alkohol yang 10% dulu, sebentar. Bentar ya.
Oke, ini ada yang kurang ya. Harus ditambah dalam, nah dalam alkohol 40%, nah ini ada mililiternya yaitu 40 mili gitu. Jadi berapakah volume air yang harus ditambahkan dalam alkohol 40 ml 40% agar didapatkan alkohol 10%. Nah, berarti kita cari dulu volume si alkohol yang 40% dulu. Berarti kan sama aja kayak tadi, 40% sama dengan volume alkohol dibagi dengan volume total ya. Terus nanti dikali 100%. Gitu ya. Nah, berarti kita kan udah dapat ini persennya, kita bisa coret. Nah, terus nanti volume totalnya, kita kan udah dapat volume totalnya yaitu 40 mili. Berarti ini kita ganti jadi 40. Nanti kita bisa dapat volume alkohol. Berarti volume alkoholnya untuk yang alkohol 40% ya, itu sama dengan tinggal 40 mili dikali dengan 40, kali silang aja, terus dibagi 100. Terus ini coret nolnya. Nah, berarti tinggal 4 kali 4 bagi 1. 4 kali 4 berarti 16 dibagi 1. Berarti dapat 16 mili. Ini untuk volume yang 40%. Nah, sekarang kan dia mintanya diubah tuh, supaya berubah jadi 10%. Berarti kita ganti lagi, berarti kita cari yang kedua, berarti 10%. Gitu ya. Sama dengan, nah volumenya awalnya itu adalah yang ini, adalah yang 16, ya kan? Kita tulis 16, gitu kan? Terus nanti dibagi volume total. Nah, volume total itu berarti volume yang awalnya itu kan dia 40 mili, ditambah dengan volume air. Nah, ini X itu adalah volume air. Yang kita nggak tahu berapa. Kan dia mintanya X ya, yang si volume airnya. Nah, nanti tinggal kita kali dengan 100%. Seperti biasa, gitu. Terus tinggal dicoret yang bisa dicoret, yaitu persennya. Ya kan? Nah, nanti tinggal kita hitung, kali silang ke atas. Sini kali sini, berarti 400 tambah 10X. Ya kan? Nanti sama dengan 16 kali 100, berarti 1600. Berarti ntar 10X sama dengan 1600 dikurang 400. Berarti kan 1200 ya. Berarti nanti X-nya adalah 1200 dibagi 10. Yaitu 120. Ya, berarti yang ditambahkan, ya, air yang ditambahkan adalah 120 mili. Karena kan semuanya soalnya dalam mili. Nah, ini model soalnya kalau ada dua ya. Jadi awalnya berapa persen, terus dicairin lagi jadi berapa persen. Caranya seperti ini. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke yang BPJ. Bukan yang persen lagi. Nah, jadi selain persen ya, jadi selain kadar itu diukur dalam persentase, kadang kalau kadarnya itu kecil banget ya, itu dia dihitungnya dalam BPJ. BPJ itu bahasa Indonesianya, yaitu setiap bagian per 1 juta. Atau bahasa Inggrisnya adalah ppm, part per million, sama aja. Jadi 1 BPJ itu sama dengan 1 ppm, gitu ya. Nah, bisa lihat di rumusnya di sini, nilai dari ppm atau BPJ adalah massa zat per massa total kali 10 pangkat 6. Atau kalau volume juga sama, ya. Pokoknya volume zat per volume total kali 10 pangkat 6 atau dikali 1 juta. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ya, dalam udara kering, ya kan? Dia bilang terdapat 0,3% gas CO2. Nyatakan angka tersebut dalam ppm. Nah, dalam ppm berarti nyari ppm-nya nih. Tapi dia bukan dalam massa kan, dia dalam persen. Yang apa-apa kalau persen itu kan artinya awalnya itu 0,03, nanti dibaginya kalau persen itu per berapa? Per 100. Berarti nanti ppm-nya
tinggal 0,03 dibagi 100 karena persen gitu ya. Kalau dia dalam bentuk massa per massa total ya nggak masalah ya. Pokoknya yang penting perbandingannya. Nanti terus kita kali sama 10 pangkat 6. Gitu, 10 pangkat 6 itu kan 1 juta. Nah ini kita hitung 0,03, 100 itu kan 10 pangkat 2. Nanti 10 pangkat 6. Ini kan tadi dicoret. Ya jadinya 6 kurang 2, 4. Jadi kalau 0,03 kan 3 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat 4 ya. Berarti 3 kali 10 pangkat 2 karena 4 kurang 2. 3 kali 10 pangkat 2 itu artinya 300. Tinggal ditambahin kan dalam bentuk ppm berarti 300 ppm gitu. Nah, udah dapat nilai dari udara kandungan CO2-nya adalah 300 ppm gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada berarti hari ini kita sampai di sini dulu ya. Jadi sampai di sini sampai tentang ppm. Nanti ada tugasnya yang mengenai persen dan ppm setelah Miss upload dulu di YouTube. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang semua.